Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Semoga teman-teman sekalian tidak bosan-bosan untuk menonton konten-konten saya di channel ini yang memang saya khususkan untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan timnas Indonesia, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi di bulan November ini Indonesia akan menjalani pertandingan super penting, super big match menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 15 dan 19 November. Meskipun di atas kertas Jepang lebih difavoritkan untuk menang, tapi Indonesia adalah tim yang bisa mengejutkan siapa saja. Termasuk dalam hal ini adalah timnas Jepang, teman-teman. Hal ini relevan sekali dengan apa yang disampaikan oleh jurnalis senior asal Jepang yaitu Toshiyuki Osumi yang tiba-tiba mengingatkan seberapa bahayanya kebangkitan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan secara khusus jurnalis tersebut juga memberi peringatan kepada timnas negaranya yaitu timnas Jepang agar tetap mewaspadai timnas Indonesia, tim yang akan mereka hadapi di pertengahan bulan November ini. Meskipun baru-baru ini publik Jepang melalui media Football Tribe Japan menerbitkan berita yang seakan-akan mengolok-olok timnas Indonesia, menyebutnya sebagai tim papan bawah, tapi jurnalis senior Jepang Toshiyuki Osumi sudah jauh-jauh hari mengingatkan Jepang akan bahayanya kebangkitan timnas Indonesia, terutama setelah kekalahan mengecewakan atas Cina dengan skor 2-1 di matchday keempat kemarin, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa kiprah timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memang tidak ada habisnya menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar sepak bola, apalagi di dunia. Mulai dari kontroversi yang melibatkan timnas Indonesia, kemudian timnas Bahrain, wasit Ahmed Alkaf, dan kekalahan pertama di putaran yang ketiga kualifikasi, yaitu atas Cina yang seakan tiada habisnya untuk dibicarakan oleh supporter dan secara umum oleh masyarakat Indonesia, bahkan publik dunia. Sebagian mulai ragu dan pesimis, tapi sebagian besar itu masih optimis bahwa Indonesia memiliki harapan untuk kemudian melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Permainan olahraga memang tidak pernah lepas dari kontroversi, tapi bukan itu fokus kita saat ini, karena energi kita akan habis kalau selalu terkooptasi dan terlalu berlarut-larut memikirkan kecurangan-kecurangan yang merugikan timnas Indonesia. Terlepas dari segala kontroversi yang sudah melibatkan timnas Indonesia, tapi menurut saya yang jelas yang harus kita pikirkan dan kita kasih apresiasi adalah prestasi gemilang yang telah diperoleh oleh timnas Indonesia, di mana prestasi tersebut belum pernah terbayangkan atau belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu yang menjadi sorotan kita dan publik dunia saat ini adalah keberhasilan timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Bukan cuma itu, di kualifikasi Piala Dunia 2026 pun timnas Indonesia juga mencuri perhatian karena telah sukses mengimbangi tim-tim papan atas Asia, misalnya Arab Saudi, kemudian Australia, dan Bahrain. Ya, meskipun di pertandingan terakhir kemarin kita harus kalah mengecewakan dari Cina. Kita bisa membayangkan, teman-teman, betapa timnas kita itu sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Karena kalau kita ingat di Piala Asia tahun kemarin, Indonesia menjadi bulan-bulanan Australia dengan skor 4-1 dan Jepang 3-1. Di putaran kedua lalu, timnas juga masih menjadi bulan-bulanan Irak. Tapi lihatlah di putaran ketiga ini, Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana buktinya adalah timnas itu mampu menahan imbang Arab Saudi, Bahrain hingga Australia. Kenyataan inilah yang pada akhirnya, teman-teman, membuat jurnalis senior asal Jepang, Toshiyuki Osumi, angkat bicara soal perkembangan timnas Indonesia semenjak dilatih oleh STY. Dikutip dari laman Soccer Hihyo, jurnalis senior Jepang tersebut
mengaku tidak menyangka jika timnas Indonesia bisa berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Karena kita harus sadar sebelumnya banyak yang memiliki opini sumbang dan pesimisme. Pesimisme akut bahwa timnas itu pasti hanya akan menjadi tim juru kunci dan menjadi lumbung gol bagi 5 tim lainnya di grup C. Sayangnya prediksi itu tidak terjadi. Bahkan timnas Indonesia sempat menduduki posisi 4 sebelum kemudian tergeser ke posisi 5 klasemen grup C. Bahkan teman-teman secara rinci Toshiyuki Osumi menjelaskan bahwa meskipun kalah 1-2 di laga tandang keempat melawan Cina, timnas Indonesia dinilai justru mendominasi pertandingan ketimbang Cina. Ini bisa kita lihat dari statistik pertandingan, di mana Indonesia itu memiliki 76% penguasaan bola, 604 operan sukses dibanding 193 milik Cina, serta 14 tembakan dibanding 5 tembakan milik Cina. Tidak hanya itu teman-teman, Toshiyuki Osumi itu juga sedikit mundur ke belakang dan mengulas tentang perjalanan timnas Indonesia hingga akhirnya sampai di tahap ini. Menurutnya, timnas Indonesia itu menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda itu mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja. Toshiyuki Osumi mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Ini memang benar. Kalau teman-teman ingat, di awal tahun 2020, timnas kita itu berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam waktu 4 tahun Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain dan kini berada di peringkat 130. Toshiyuki Osumi merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia di awal tahun. Kita bisa lihat, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak sistem gugur di Piala Asia tahun 2023. Ini sebuah sejarah baru. Kemudian pada Piala Asia U23 yang juga merupakan kualifikasi Olimpiade, timnas Indonesia U23 itu berhasil mengakhiri penampilan ke-9 berturut-turut Korea Selatan di Olimpiade. Kita tidak bisa membayangkan bahwa timnas kita menjadi satu-satunya tim yang mampu memutus rekor Korea Selatan untuk tampil di Olimpiade selama 10 kali berturut-turut. Atas dasar fakta inilah, Toshiyuki Osumi mengingatkan kepada seluruh tim di level Asia, termasuk Jepang yang pada tanggal 15 November nanti akan menghadapi timnas Indonesia, untuk kemudian waspada dan berhati-hati. Menurutnya, timnas Indonesia adalah tim terkuat yang pernah ada. Indonesia berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah, justru kemudian menunjukkan upaya yang tidak terduga. Pujian ini di satu sisi bisa saja terlalu berlebihan, tapi fakta memang benar bahwa Indonesia sudah menjadi tim kuda hitam yang sangat diperhitungkan oleh tim-tim lawan. Indonesia menjadi tim yang sulit dikalahkan dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas, terutama misalnya seperti Jai Itses, kemudian Mes Hilgers, Martin Pas, dan Calvin Verdong, serta masih banyak pemain lain yang berkualitas. Saya agak sedikit sepakat dengan Toshiyuki Osumi bahwa timnas Jepang harus waspada saat nanti menghadapi timnas Indonesia, karena timnas Indonesia bakal memberikan kejutan tak terduga seperti yang sudah pernah diberikan kepada Australia dan Arab Saudi. Laga Indonesia versus Jepang itu akan menjadi laga yang seru karena kedua tim menurut saya itu berada di level yang tidak terlalu jauh secara permainan. Meskipun kita memang harus mengakui bahwa Jepang adalah tim terbaik Asia saat ini. Itulah kenapa Jepang akan menjadi ujian yang sebenarnya bagi seluruh pemain timnas Indonesia. Apakah bisa mereka mengimbangi permainan Jepang yang sudah berkali-kali tampil di Piala Dunia? Itulah kenapa saya juga mau bilang bahwa meskipun sudah dipuji setinggi langit oleh jurnalis senior asal Jepang, seharusnya Indonesia harus
seyogyanya berhati-hati dengan ujian tersebut. Karena terkadang pujian bukanlah sesuatu yang baik bagi siapapun. Pujian hanya akan menjadi racun bagi mereka yang tidak bijak menyikapinya. Jurnalis senior Jepang, Toshiyuki Osumi, mungkin memang secara tulus memberikan pujian terhadap penampilan perkembangan timnas Indonesia sejauh ini. Tapi meskipun begitu, para pemain tidak boleh sampai lengah dan harus tetap fokus menatap pertandingan yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Saya hanya mau menitip satu pesan. Shin Tae-yong harus memasang line up terbaik dengan taktik yang matang. Minimal kalau tidak bisa menang, maka Indonesia juga tidak boleh kalah. Itu prinsipnya agar asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terus terbuka dan berdoa agar di pertandingan lain yang mengancam Indonesia itu tidak menang alias kalah. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, serta masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.